Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sebelum kajian dimulai, diinformasikan kepada semua jemaah, baik warga masyarakat suka selamat, bahwa barangkali anak-anaknya ingin mengaji, baca tulis Al-Quran maupun Iqra, mulai dari kanak-kanak, silahkan konfirmasi mawon kalian Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Huda, baik untuk kelas kanak-kanak, SD, bahkan PAUD, SMP dan SMA, atau mungkin tidak ada batasan umur. Insyaallah kami menyiapkan programnya, dari baca tulis Iqra, Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan kajian-kajian Islami lainnya. Kita sama-sama belajar. Semoga dengan sebab ini semakin bertambah kualitas ibadah kita. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu dari buayan orang tua sampai ke liang lahat. Maka tidak ada pensiunnya dalam menuntut ilmu. Maka itu sebabnya sekali-kali Ang Didi sebulan pergi mencari ilmu. Di antaranya kemarin program setengah bulan ijtihad untuk mendapatkan sanad menghafal Quran, dan alhamdulillah didapatkan. Jadi nggak ada pensiunnya. Kenapa demikian? Karena supaya beriringan dengan ibadah kita, beriringan pula kualitas ibadah kita menjadi baik karena sebab tambahnya ilmu. Maka sekali lagi, anak-anaknya yang barangkali berkeliaran di waktu maghrib, daftarkan ke masjid, konfirmasi dengan DKM. Para remajanya yang hari ini bergaul yang tidak, tanggung jawab orang tua di antaranya, daftarkan, ajukan, titipkan ke para asatid, ke Dewan Kemakmuran Masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Babu salatul musafir. Selain Al-Quran, kita juga beriringan dengan kajian hadis, yakni dinukil dari kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, bab salatnya musafir, orang yang berpergian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata. Siapa Aisyah? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Siapa Aisyah? Seorang perempuan yang mempunyai daya ingat yang dahsyat. Maka atas salah satu sebab ini Rasulullah mempersunting Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari Aisyah ini diriwayatkan banyak hadis. Salah satu hadisnya adalah ini berkaitan tentang salatnya musafir. Apa itu musafir? Orang yang berpergian. Safara yusafiru musafarah wa huwa musafir. Yang berpergian namanya musafir. Berpergian yang seperti apa sehingga kita mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk melaksanakan salat? Maka ada syarat-syarat tertentu, bukan hanya berpergian. Di antara syaratnya pertama, dia dikatakan musafir kalau seandainya dia pergi dengan jarak 16 farsakh. Berapa 16 farsakh? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, 16 farsakh adalah sekitar 88 sekian kilometer, dibulatkan menjadi 89 kilometer. Maka kalau kita berpergian dengan jarak jauhnya demikian, maka kita dikatakan musafir. Kalau dari Sukaselamat ke Bojong Raung, bukan musafir. Sukaselamat ke Kroya, bukan musafir. Sukaselamat ke Sukamelang, demikian pula bukan musafir. Afwan saya lagi sibuk, saya sedang jadi musafir. Emang kamu pergi ke mana? Rendong. Bukan. Ya. Kemudian selain jaraknya, dikatakan musafir pula kalau niat berpergiannya itu bukan untuk maksiat. Niat berpergian untuk haji umrah, musafir, ibadah. Niat berpergian untuk thalabul ilmi, musafir, ibadah. Niat berpergian untuk mencari nafkah, musafir, ibadah. Niat berpergian untuk nonton konser, di dalam konser itu ada kemungkinan untuk kecuali konsernya konser pengajian, bukan konser itu, maaf. Maka bukan dikatakan musafir dan tidak bisa mendapatkan rukhsah, keringanan untuk melaksanakan sholat. Jadi jaraknya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, meskipun ada ikhtilaf, sebagian ulama mengatakan sekitar 81 km, tapi yang dinukil salah satu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an yakni 89 km. Bahkan sebagian lagi dalam kitab-kitab fikih praktis mazhab Imam Syafi'i yakni diantaranya 91 km. Bahkan ada riwayat dalam salah satu hadis yang menyatakan 3 mil, tetapi yang masyhur yakni diantaranya salah satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an yakni 89 km. Sekarang sudah ada Google Map, enak. Ngukurnya nggak usah diukur lagi. Subhanallah. Berjalan dari Sukaselamat ke Surabaya berapa kilo? Sudah ada. Oh, ini berarti sudah boleh nih kita mendapatkan rukhsah salat. Dengan syarat perjalanan bukan untuk maksiat. Perjalanan yang mubah, yang boleh, apalagi untuk ibadah. Awwalu ma furidatis salat, awal pertama kali salat itu difardukan. Awal pertama kali salat difardukan atau diwajibkan. Rakaataini, 2 rakaat.
Jadi sebelum perintah salat datang alias sebelum peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril alaihissalam mengajari Rasulullah salat itu 2 rakaat. Jadi diwajibkan ke Rasulnya dulu 2 rakaat. Kemudian setahun sebelum hijrah, sekitar tahun ke-10 kenabian, maka turunlah surat Al-Isra ayat 1 yang mana dalam peristiwa Isra Mi'raj, sehingga salat itu sebagaimana kita kerjakan sekarang. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 4 rakaat, Isya 4 rakaat. Maghrib berapa? 3 rakaat. Salah siapa nih? Ang Didi ngetes tuang memperhatikan atau enggak? Subhanallah. Al-insan makanul khata'wan wan nisyan. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Fa'ukirrat arba'an, fa'ukirrat salatus safar, akan tetapi salat safar itu telah ditetapkan. Wa utimmat salatul hadar, dan telah disempurnakan salat yang hadir. Dari dulu salat safar 2 rakaat. Salat qasar, ya, safarnya maksudnya adalah qasar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, atau kata lainnya adalah muttafaqun alaih. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, thumma hajara, kemudian berhijrahlah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Fafuridat arba'an, maka diwajibkan salat fardu itu 4 rakaat, di antaranya yang Isya, Zuhur dan Asar. Wa ukirrat salatus safar 'alal awwal, akan tetapi salat safar yang maknanya dikosor adalah sebagaimana yang telah ditetapkan terdahulu, yakni 2 rakaat. Wa zada Ahmad, dan menambah dalam riwayat Imam Ahmad, illal maghrib, kecuali salat maghrib, dari dulu tetap 3 rakaat. Dan sampai sekarang meskipun kita berada dalam perjalanan alias safar, tidak boleh dikosor, tidak boleh dipendekkan, tetap menjadi 3 rakaat. Fa innaha witrun nahar, karena sesungguhnya salat maghrib adalah witir di siang hari. Maksudnya apa di sini witir di siang hari? Biasanya salat witir itu waktunya dikerjakan habis Isya sampai dengan terbit fajar. Maka nama lain di sisi Allah salat maghrib adalah witrun nahar. Wa illa subhi, dan kecuali subuh. Fa innahu ay fa innaha tutawwalu fiha al-qiraah, di dalam salat subuh itu disunnahkan dipanjangkan bacaan Al-Qur'annya. Ada 2 salat yang disunnahkan bacaan Qur'annya agak panjang. Pertama di waktu subuh, kedua di waktu Isya. Adapun maghrib karena waktunya pendek disunnahkan baca surat-surat pendek. Maka hadis yang kita baca ini hadis yang kaitannya tentang salat qasar. Apa itu salat qasar? Qasar artinya dipendekkan. Salat yang dipendekkan karena sebab kita melakukan perjalanan, yang mana perjalanan tersebut sebagaimana tadi yang syarat dan ketentuannya sudah dijelaskan. Maka boleh bagi orang yang melakukan musafir, dia mengqasar salatnya, memendekkan salatnya. Yang zuhur jadi 2 rakaat, yang asar jadi 2 rakaat, yang isya jadi 2 rakaat, maghrib
tidak bisa diqasar, tetap 3 rakaat. Subuh 1 rakaat, enggak bisa 2 rakaat. Jadi yang tidak bisa diqasar maghrib dan subuh dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan tadi. Al-ma'na al-ijmali, arti keseluruhan makna hadis di atas. Lamma kana as-safar madhannatu ta'ab, karena salah satu sebab safar membuat kita lelah dan capek. Sanasari'u fihi qasr as-salah rubaiyah, maka syariat memberikan keringanan untuk memendekkan salat yang 4 rakaat. Wa hiya adh-dhahr, yakni di antaranya yang 4 rakaat adalah salat zuhur, wal asr, dan salat asar, wal isya, dan salat isya. Fatusalli kullu wahidatin rak'atain takhfifan 'alal musafiri, maka salatlah salat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat sebagai keringanan atau takhfifan 'alal musafiri, bagi orang-orang yang melakukan safar atau disebut musafir. Ila, sampai ayarji'a ila watanihi, dia kembali ke tempat tinggalnya. Amma salatu thalathiyah, adapun salat yang 3 rakaat, wahyal maghrib, yakni salat maghrib, fala taqsar, tidak boleh dikasar. Li'annaha witrun nahar, di antara sebab alasannya sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena salat maghrib adalah witrun nahar. Wal witr, dan witir, mahbubun 'indallah, dicintai Allah. Ini nama lainnya, bukan berarti maghrib itu salat witir, enggak, tapi nama lain di sisi Allah. Maghrib itu witrun nahar. Kama anna salati thalaiyah, sebagaimana salat yang 2 rakaat, wahiyas subh, yakni salat subuh, la taqsar, enggak boleh dipendekkan juga. Li'annaha tatawwalu fiha al-qira'ah, karena di antara alasannya di salat subuh itu disunnahkan dipanjangkan qiraahnya atau bacaan Qur'annya. Wa Qur'anul fajr, dan bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, di waktu salat subuh, masyhudun, disaksikan oleh para malaikat. Wa qasruha, adapun memendekkannya, yanafi tatwil, menghilangkan, memanjangkan sebagaimana mestinya yang disunnahkan. Fal qasar sunnatun, adapun salat qasar adalah hukumnya sunnah. Jadi bagi kita yang tidak mengambil salat qasar ini meskipun dalam keadaan safar, no problem, enggak masalah. Saya mah tetap salatnya sebagaimana mestinya, jamaah di masjid 4 rakaat, tidak masalah, bagus. Saudara kita mengambil keringanan salat qasar juga tidak masalah, bagus. Nanti kita lihat pendapat para alim ulama seperti apa. Di antaranya, wa rukhsatun wa huwa afdal, adapun kalau kita mengambil rukhsahnya atau keringanan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah salat qasar, maka afdal. Apa afdal? Ada fadlun, afdal. Ada kabir, jadi akbar. Ada saghir, jadi asghar. Fadlun jadi afdal. Kalau fadlun itu utama, kalau afdal lebih utama. Maka pendapat yang pertama, kalau kita mengambil rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini salat qasar, yakni lebih afdal, dengan syarat kita sedang melakukan safar. Li'annahu al-asli, karena salat qasar itu asalnya, sebagaimana dulu
belum diwajibkan salat terhadap kita sebelum peristiwa Isra Mi'raj, maka awal pertama kali malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah adalah dua rakaat. Makanya kenapa di sini dikatakan salat qasar adalah aslun, awal mula, asal. Thumma zada fi salatil hadar. Kemudian ditambahlah dalam salat yang mukim sebagaimana tadi telah dijelaskan. Dulu awal pertama kali 2 rakaat, kemudian ditambah dalam peristiwa Isra Mi'raj jadi 4 rakaat. Yang zuhur, isya dan asar. Wa qala al-jumhur, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i juga mahbubun, dianjurkan kalau kita mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hari ini mulai belajar menghidupkan salah satu anjuran atau variasi ibadah dalam agama Islam, di antaranya dalam salat tatkala kita sedang melakukan perjalanan. Dagang soto, Allah, sing suka selamat misal meng Jakarta, qasar, subhanallah, karena jihad, mencari nafkah, jihad. Diundang marhabanan ningen diang. Jawa Timur, qasar, hidupkan. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Maka apa saja yang kita dapatkan dari guru kita, dari ustaz kita, dari masyayikh kita, langsung kita amalkan. Supaya enggak hilang ilmunya, supaya berkekalan di dalam qalbun, di dalam hati. Kenapa hari ini kita menuntut ilmu tapi cepat lupa? Karena otaknya bebel. Enggak, itu alasan sebelum bebel. Karena kita tidak mengamalkan ilmu. Maka barangkali kalian yang punya rencana mudik kemana? Ke kubur. Terserah kalian kampungnya di mana. Ya, hidupkan ini. At-tahlilul lafzi, makna lafaz hadis di atas. As-safar, makna safar adalah qat'ul masafah, melakukan perjalanan atau jarak tertentu. Wa syar'an, adapun makna safar dalam syariat agama Islam adalah masafah makhsusah, melakukan perjalanan yang ada syarat dan ketentuannya. Jadi sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi, tidak semua orang melakukan perjalanan, berpergian itu dikatakan safar, dikatakan musafir. Ia dikatakan musafir, pertama syaratnya tadi jaraknya terpenuhi. Kedua, maksud dan tujuan ia melakukan perjalanan juga untuk sesuatu yang mubah, tidak boleh untuk sesuatu yang maksiat. Syukur-syukur untuk ibadah, maka lebih-lebih lagi.
Fiqhul hadis, adapun fikih hadis di antaranya apa? Para alim ulama memberikan penjelasan dari hadis di atas. Fikihnya adalah qasrus shalah fis safar, memendekkan salat ketika melakukan perjalanan atau disebut qasar. Qalatil Hanafiyah, maka berkatalah alim ulama dari mazhab Hanafi, biwujubihi, hukumnya wajib. Ini menurut Imam Hanafi atau mazhab Imam Hanafi. Ada enggak di sini yang pakai mazhab Imam Hanafi? Berat. Pakai mazhab Imam Syafi'i. Nusantara umumnya mazhab Imam Syafi'i. Kemarin ada saudara kita sesama muslim dari Pakistan, beliau mazhab Imam Hanafi. Pakistan, India, Bangladesh itu kebanyakan bermadhab Imam Hanafi. Makanya solat safar itu kalau tidak dikerjakan dengan orang mukim wajib qasar. Ini pandangan dalam madhab Imam Hanafi. Waktu itu Ang Didi lupa mempersilahkan beliau untuk menjadi Imam Isya. Beliau juga seorang hafiz Quran, maka Ang Didi persilahkan untuk jadi Imam Isya. Tapi Ang Didi lupa kalau orang Pakistan itu mazhab Imam Hanafi. Kalau seandainya beliau jadi imam, otomatis nanti Isanya jadi dua. Kita yang di belakang belum. Makanya beliau enggak mau. Ini dalam pandangan tanda kutip mazhab Imam Hanafi. Awas jangan salah ngerti. Yang di luar juga jangan setengah mendengarnya. Nanti terpotong-potong salah faham. Kata Nabi, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Semuanya memiliki sinar yang seakan-akan berbeda, tetapi dari sumber satu sinarnya, yakni dari Al-Quran dan Rasulullah. Suatu ketika ada salah satu perempuan datang ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karamallahu wajhah, menanyakan tentang perihal masa iddah. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, segini masanya. Perempuan ini datang lagi ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dijawab oleh Umar bin Khattab dengan jawaban yang berbeda, tapi dengan dalil yang sama, tapi dengan pengambilan istinbatul hukum dan ilat sebab hukum yang berbeda, menghasilkan hukum yang berbeda. Datang lagi ke Utsman bin Affan, sampai datang ke Abu Bakar As-Siddiq, semuanya pendapatnya beda. Akhirnya dikumpulkan oleh Rasulullah. Kenapa engkau mengatakan demikian? Karena begini. Sebabnya begini. Aku pun pernah melihat engkau begini. Maka menghasilkan hukum seperti ini. Maka Rasulullah dalam hukum hadisnya, selagi ikhtilaf atau perbedaan itu dalam ranah perbedaan syar'iyah yang dipegang teguh oleh ulama madzhabul arba yang masyhur di kalangan para alim ulama, maka kita jangan ribut di sini. Yang salat subuhnya kunut mazhab Imam Syafi'i seperti kita ini, alhamdulillah. Yang saudara kita mazhabnya Imam Maliki, yang kunutnya sebelum ruku, kalau kita kan sesudah ruku, di antaranya di Maroko, maka jangan ribut. Yang NU kunut, yang Muhammadiyah enggak kunut, akhirnya ribut karena masalah kunut. Terus yang senang siapa? Orang-orang yang enggak salat. Maka kita berpikir dewasa dalam belajar agama. Yang terpenting perbedaannya adalah perbedaan ikhtilafiyah, terkumpul dalam madzhabul arba'. Dan salah satu pendapat ini yakni Imam Hanafi. Mazhabul Imam Hanafi mengatakan salat qasar itu hukumnya wajib kalau sedang melakukan safar. Biqaulihi furidat. Karena dalam ayat Al-Quran itu
menggunakan lafaz furidat yang artinya diwajibkan. Ini mustadallin atau pengambilan hukum dari madhab Imam Hanafi. Wa qala al-jumhur, adapun jumhur ulama mengatakan selain madhab Imam Syafi'i, selain madhab Imam Hanafi, innahu rukhsah, sesungguhnya salat qasar itu hanya keringanan. Wat tamam afdal, dan salatnya lebih sempurna itu lebih baik. Ini jumhur ulama. Siapa jumhur ulama ini? Madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita boleh-boleh saja yang sedang melakukan perjalanan ambil rukhsah ini. Ada kawan kita yang jamaah, tidak masalah. Yang terpenting jangan sampai meninggalkan sholat. Seperti itu. Yang paling penting dan terpenting jangan sampai meninggalkan sholat. Karena kalau seorang hamba sudah meninggalkan sholat, itu artinya dia sudah meninggalkan komunikasi dengan Allah. Kalau sudah meninggalkan komunikasi dengan Allah, hilanglah gelar hambanya, gelar abdunnya, sehingga dibiarkan oleh Allah menjadi makhluk yang tanpa ibadah. Maka dalam fikih itu ada namanya salat khauf, salat dalam keadaan takut, salat dalam keadaan perang. Lagi perang saja masih wajib salat, gimana kita yang enggak perang? Maka lebih diwajibkan. Maksudnya ini salat 5 waktu. Dalam fikih ada namanya kaifiyatus shalah lil marid, cara salatnya untuk orang yang sakit. Artinya yang sakit pun masih wajib salat. Gak bisa berdiri salat dengan duduk, gak bisa duduk salat dengan berbaring, gak bisa berbaring salat dengan miring, gak bisa miring salat dengan disolatin, salat dengan isyarat. Artinya yang marid saja, yang sakit saja masih wajib salat. Gimana hari ini kita yang gak sakit, hari ini kita yang masih sehat, hari ini kita yang gak perang, hari ini yang kita yang banyak waktu luangnya. Mau kapan lagi salat jamaah? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.